Halo, selamat pagi. Halo, selamat siang semuanya, selamat bergabung. Sebentar lagi acaranya akan kita mulai ya. Halo, Bu. Selamat siang.
Iya. Itulah kasih sayang orang tua sepanjang masa kita yang adalah. Halo, selamat siang. Bentar lagi kita mulai acaranya ya. Mau bergabung semuanya? Selamat siang semuanya, selamat bergabung di acara Bincang Otonomi. Bentar lagi acara akan kita mulai sekitar lewat 5 ya. Ini suasananya lagi hujan dan beberapa area juga mati lampu, tapi semoga beberapa teman-teman yang ingin ikutan masih tetap bisa bergabung ya.
Ya, halo, selamat datang, selamat berjumpa kembali semuanya dalam acara mingguan yang online Wanita Tera Indonesia, di mana adakan setiap hari Minggu dari pukul 2 sampai pukul 3.30 ya. Selamat bergabung kembali. Saya lihat di sini beberapa ada yang dan kemudian ada juga beberapa peserta baru. Beberapanya juga saya kenal, teman-teman kita, teman-teman saya, ada juga teman-teman dari dokter, dan juga ada teman-teman dari sendiri tentunya ya. Nah, kesempatan kali ini sangat menarik sekali karena berkat situasi ini kita dapat melakukan bincang online secara rutin setiap minggunya dengan berbagai topik, ada tentang keuangan, ada tentang milenial, ada juga tentang parenting, dan sayangi kewanitaanmu ya. Oke, pada hari ini kita akan melakukan webinar ini bincang online. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya. Untuk tanya jawab sendiri nanti Anda bisa lakukan melalui chat atau juga bisa dengan raise hand. Jadi di bagian partisipan lakukan di sana ya. Jadi nanti kita akan bacakan satu persatu. Oke. Nah, kemudian sebelum kita mulai, mari kita sapa dulu Dr. Everness Ho-nya ya. Yang suara saya cukup kedengaran? Halo, ya. Halo. Selamat sore. Ini lagi situasinya lagi hujan, beberapa daerah mati karena dapat perjalanan lancar ya. Iya. Oke. Halo dok. Selamat Suara sore, saya Kak. kedengeran dok? Jelas, jelas. Kayaknya sinyal kakak yang nggak bagus ya. Halo. Kita khawatirkan hanya masalah internet ya sebenarnya ya. Moga-moga lancar jaya sampai akhir. Oke, ini dia. Beliau ini sudah ini waktunya dokter untuk bersama keluarga ya dok ya. Tuh. Nah, sebenarnya kita dokter ini baru dok sudah pergi ke Indonesia dari Filipina. Halo Kak, kayaknya sinyalnya nggak bagus ya Kak ya. Iya, bagus ya. Aduh, oke. Ini dokter Everness kan baru balik nih dari Iya. Filipina ya. Gimana rasanya sudah bisa kembali lagi ke Indonesia dok? Nah, ya di mana-mana lebih enak, negara sendiri kali ya Kak ya. Negara sendiri ya, home sweet home ya berarti ya. Home sweet home tetap lebih oke ya. Nah, oke, sebelum kita mulai, tentunya kita pengen tahu ya, sebenarnya kenapa sih dari Wandani kita meminta Dr. Everness Ho untuk sharing-sharing nih kepada kita dengan topik kenali dan sayangi kewanitaanmu. Oke, di sini sebentar ya. PowerPoint saya. Oke, nah kita pengen tahu nih ya, sebenarnya Dr. Everness Ho ini siapa sih gitu ya? PowerPoint-nya udah kelihatan? Sini? Sudah Kak? Udah ya? Nah, oke. Nah,
tahu nih ya, sebelum kita mulai pemaparan dan diberikan oleh Dr. Evanesco, kita pengen tahu nih sebenarnya dokter nih gitu ya. Nah, Dr. Evanesco ini merupakan seorang medical doctor, di mana beliau ini selain tugas utamanya sebagai dokter, beliau juga sangat suka sekali traveling dan juga sangat suka membantu orang lain ya. Beliau ini memiliki area expertise-nya adalah di bidang obstetrik dan ginekologis. Kalau misalkan di Indonesia kita bisa bilang sebagai dokter kandungan ya, lebih familiar dengan sebagai dokter kandungan. Nah, selain itu beliau juga memiliki beberapa pengalaman di beberapa kota ya, seperti di Sulawesi Tenggara, di kota Wanguduku dan juga Lausu. Selain itu beliau juga pernah menjadi dokter di bagian ICU di Rumah Sakit Harapan Bunda. Beliau juga pernah menjadi seorang clinical dokter dan juga instruktur untuk ultrasonografi. Ya, beliau ini selain itu memiliki kemampuan untuk melakukan surgery untuk minimal invasive surgery, untuk family planning dan juga advanced pelvic surgery. Nah, ini baru saja kembali dari Ilocos Training and Regional Medical Center San Fernando, Philippines. Nah, tentunya dengan segini banyak pengalaman beliau di berbagai kota dan juga berbagai skill yang beliau miliki, tentunya akan baik sekali jika kita dapat menimba ilmu yang cukup dari beliau pada hari ini, ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berikan waktu kepada Dr. Evanesco untuk sharing, ya. Oke. Oke. Baik. PowerPoint-nya sudah kelihatan ini? Udah dok, jelas. Oke, baik. Selamat sore buat teman-teman sekalian semua yang sudah datang di sini ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya, di mana saya bisa memberikan info untuk teman-teman semua, terutama di grup Wandani ini ya. Dengan waktu yang sore ini, semoga kita bisa gunakan untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi untuk kita semua ya. Oke. Jadi sekarang kita akan mulai dengan sesuai dengan topik ya, kenali dan sayangi kewanitaan Anda. Jadi memang kalau misalkan ini sebenarnya mengenai topik ini, kenali dan sayangi, jadi di sini ada beberapa poin yang harus kita tahu, yaitu adalah selalu untuk mengenali kita tuh harus mengetahui apa yang bisa kita tahu. Apakah ini normal atau tidak, begitu. Jadi kita harus mengenali juga sesuatu yang terjadi pada kewanitaan kita ini sebenarnya ini suatu hal yang normal atau memang suatu saat ini sudah menjadi bermasalah ya. Nah, lalu juga apa juga yang harus kita lakukan ya untuk menjaga supaya kondisi kewanitaan kita ini tetap optimal ya, tidak ada permasalahan di bagian kewanitaan kita. Nah, lalu juga sebelum kita mulai, mungkin di sini saya akan memberitahu bahwa nanti slide-slide saya ini karena kita akan berbicara tentang kewanitaan, mungkin saya akan memberikan sesuatu yang foto-foto atau slide yang rasanya ini cukup mengarah ke arah kewanitaan ya, tapi saya rasa ini adalah forum yang tepat untuk kita berbagi informasi untuk menambah pengetahuan kita ya. Jadi kita langsung mulai. Jadi secara Jadi secara kita sudah tahu bahwa memang kunjungan yang ke dokter itu selalu masalah kewanitaan ya. Dalam setahun ini memang ada sekitar 10 juta. Memang sepertiganya ini rata-rata mengarah ke keputihan ya. Di mana yang nomor satunya itu tentu suatu kehamilan ya. Yang paling sering ini permasalahan tentang masalah kewanitaan itu selalu pada usia yang reproduktif. Maksudnya itu pada saat kita sudah adanya haid gitu ya. Sedangkan meskipun yang menopause juga ada, tapi itu lebih didominasi oleh usia yang reproduktif ini. Sebelum kita lanjut lagi, jadi setiap gejala yang ada itu selalu ada korelasinya ya. Apakah itu, jadi kita harus mengetahui tentang umur dulu.
Jadi umur itu baik itu sebelum anak-anak ataupun dewasa yang masih belum sekolah gitu ya, ataupun sudah pada saat mulai haid gitu ya. Usia reproduksi sekitar 15 sampai 60-an, lalu itu juga menopause. Karena setiap gejala, meskipun misalkan itu suatu yang misalkan adanya pendarahan ya, itu tentunya ada hubungannya dengan umur juga ya. Ada yang kita menganggap ini suatu hal yang biasa dan ada yang tidak. Begitu juga status menstrualnya, apakah sedang masa reproduktif ataupun sudah menopause ya. Di sini juga harus kita mengetahui suatu gejala karakter itu, misalkan ada gejala keputihan gitu kan ya, kapan dimulainya, warnanya, konsistensinya, jumlahnya gitu kan ya. Karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap suatu siklus dari wanita itu ya, karena di mana suatu siklus ini dipengaruhi oleh sistem hormonal kita ya. Tidak ada setiap wanita itu yang selalu setiap bulan itu pasti haidnya normal, teratur, itu tidak ada. Bahkan seumur hidup pasti pernah mengalami ya. Jadi apa saja yang bisa kita lihat di sini? Gejala, tentu untuk mengenalinya kita mesti tahu ada gejala. Biasanya gejala-gejalanya itu memang ada perasaan gatal, panas, ataupun bengkak ya. Biasanya juga ada yang kita lihat dengan berbau mungkin. Kadang juga bisa disertai dengan buang nyeri pada saat buang air kecil ya, ataupun nyeri pada senggama. Jadi masalah-masalah seperti ini itu sebenarnya terkadang buang air kecil itu nggak enak, sakit gitu kan ya. Tapi ternyata ini suatu hal yang mungkin ada suatu infeksi yang juga ada hubungannya dengan masalah kewanitaan kita. Begitu juga dengan riwayat. Dengan adanya diabetes ataupun adanya infeksi ataupun adanya obat ya, pemakaian obat-obat tertentu. Seperti kita tahu bahwa kalau dengan adanya diabetes ini itu suatu hal yang mempengaruhi sistem imun kita. Di mana kalau misalkan seperti riwayat kita misalnya ada keputihan yang berulang, misalkan seperti itu. Keputihan yang berulang ini mungkin sekali diobatin mungkin sembuh, tetapi bisa balik lagi ya. Karena permasalahan ini bukan hanya di infeksinya saja, tapi ternyata ada latar belakangnya seperti diabetes ini. Begitupun juga dengan obat-obatan ya. Apalagi buat teman-teman yang selalu makan obat itu misalkan sekali makan hanya enggak mestinya seminggu, 3 hari selesai, udah stop. Besoknya lagi ada infeksi lagi, makan lagi 3 hari selesai, stop. Nah di sini juga obat ini mempengaruhi dari mungkin bisa jadi tidak mempan gitu ya. Begitu juga dengan masalah di keputihan ya. Terkadang itu obat ini memang maunya orang yang langsung kuat gitu kan. Tetapi teman-teman juga mesti ingat bahwa obat itu juga bisa membunuh kuman-kuman yang baik. Kita tahu bahwa suatu kondisi di MIS-V itu adalah hasil dari korelasi dia seimbang antara kuman yang baik dan kuman yang patogen ya, yang bersifatnya infeksi. Jadi ini sangat dipengaruhi. Jadi kondisi suatu kewanitaan kita itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal seperti ini ya, terutama itu dalam suatu hormonal. Hormonal ini sangat penting tujuannya kepada sistem kesehatan MIS-V kita. Itu makanya itu kadang-kadang ya, kalau misalkan misalnya sebelum anak-anak ya muda sebelum dia mulai haid gitu kan ya, ataupun pada saat sudah menopause di mana sistem keseimbangan hormonalnya itu tidak jalan ya, itu bisa membuat infeksi ini sebenarnya semakin meningkat semacam itu. Dan juga jangan lupa ada riwayat senggama ya. Jadi tentang riwayat senggama ini terkadang sering dilupakan ya. Contohnya misalnya kita MIS-V, oh dok ini saya selalu kok keputihan ya, selalu ada, diobatin, hilang. Keputihan lagi, kok diobatin, hilang lagi. Kok ini muncul lagi? Tapi ternyata ini adalah suatu adanya infeksi. Infeksi yang sebenarnya itu ada hubungannya dengan senggama, menular seksual ya. Jadi hubungannya ini dengan seksual. Jadi kalau pada saat posisi infeksi yang seperti ini, jangan lupa seperti yang wanita dan yang pria, ini juga harus
terapi, ya. Begitu juga dengan kontrasepsi. Terkadang banyak yang menggunakan kontrasepsi suntik misalkan, ataupun menggunakan kontrasepsi yang dasarnya progesteron. Itu terkadang terjadi suatu keputihan. Keputihannya itu juga menjadi lebih kental semacam itu. Nah, inilah yang kadang-kadang perlu diperhatikan. Nah, sekarang saya akan memberikan, sebelum kita memberikan hal-hal yang jeleknya, maksudnya yang patogen gitu, yang bersifat infeksius, kita juga harus tahu kondisi kondisi keputihan kita yang normal itu seperti apa, ya. Jadi terkadang teman-teman tahu bahwa oh saya biasanya ini keputihannya ini seperti ini aja gitu kan ya, misalnya putih doang ini, tapi tiba-tiba jadi banyak sedikit, besoknya dok jangan-jangan saya ada infeksi ya. Tapi terkadang mungkin kita, nah yang di sini saya mesti kasih tahu adalah sampai batas mana keputihan itu masih normal ya, masih bisa dianggap suatu hal yang tidak masalah, dan setelah itu yang ini semua masalah gitu ya. Nah, mulai dari sini saya akan memberikan slide-slide. Oke, seperti yang teman-teman lihat, pertama itu kita mesti melihat kondisi kulit dulu ya. Pada kondisi kulit ini sebenarnya itu sudah sangat jelas bisa dilihat. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat infeksi pada jamur, pada kulit ya. Kalau misalkan infeksi jamur ini pada kulit ini bentuknya itu bisa bermacam-macam. Mulai dari yang warnanya hitam sampai yang sedikit pink sampai yang merah gitu. Sampai yang merah ini paling kiri yang paling besar ini gitu kan ya. Itu biasanya itu makin gatal gitu ya. Ini khasnya itu adalah gatal ya. Dan juga semakin digaruk semakin gatal. Karena ini ada suatu siklus yang mungkin lingkaran setan. Kalau nggak digaruk, gatal. Makin digaruk, itu ada reaksi lagi yang menyebabkan jadi semakin gatal, gitu kan ya. Nah ini biasa terjadi pada yang gemuk, ya, di mana juga suka menggunakan kondisi yang pahanya itu juga agak sedikit lembab. Di mana kondisi ini sebenarnya berulang. Ya, andai kata misalkan pun ini diobati, gitu kan ya, tanpa kita melihat latar belakangnya yang kegemuknya itu, lembabnya itu, ini akan terjadi infeksi yang berulang. Ya, ini contohnya. Ini pada kulit saja. Ya. Sekarang kita, oke. Sekarang kita akan berbicara tentang keputihan normal dulu. Tentu sebelum kita bicara macam-macam keputihannya yang abnormal, kita harus mengetahui tentang keputihan yang normal. Keputihan yang normal ini seperti yang teman-teman lihat, itu tidak berwarna. Warnanya putih bening. Sebentar. Berwarna putih bening, tidak berbau, tidak gatal, dan jumlahnya pun tidak berlebihan. Ya, saat mau ovulasi ini suka muncul, saat mau haid ini juga suka muncul, kadang-kadang bisa flek-flek begitu kan ya. Saat senggama, untuk tentunya ini keputihan normal ini biasa saat senggama ya, itu juga teman-teman juga udah tahu. Pada saat hamil juga ini bisa tahu. Nah inilah yang paling penting, pH ya. Kondisi kewanitaan kita itu pH-nya ya ini di bawah 4,5, itulah yang sehat. Bila ini terganggu menjadi pH-nya lebih, infeksi itu akan mudah datang ya. Sebenarnya infeksi itu bukan berarti mudah datang itu dari luar, bukan. Memang di kondisi suatu vagina kita itu sudah ada kuman-kuman yang patogen. Bila pH ini terganggu, kuman patogen lainnya yang akan meningkat. Seperti itu, bukan berarti terkadang saya balik, kok infeksi saya begini terus ya dok ya? Enggak, begini terus cuma karena jangan-jangan suami saya ini kasih saya penyakit. Enggak, kadang-kadang enggak gitu. Ini memang permasalahan dari badan Anda ya. Jadi suatu sistem hormonal ini juga mempengaruhi pH. Jadi buat teman-teman yang misalkan pH-nya haidnya misalnya tidak teratur gitu kan ya, keseimbangan hormonalnya tidak bagus, ini biasanya juga mudah mengalami keputihan semacam itu. Nah sekarang kita akan lihat ya macam-macamnya dulu yang seharusnya itu normal. Ya. Jadi tujuannya ini ya supaya misalkan kita mengetahui sampai batas mana kita ini keputihan ini normal. Yang pertama kita bisa melihat ini seperti gambar yang di sebelah kiri ya, itu
secret yang ada itu kental, ya. Secret ada kental, perasaannya itu seperti sticky dan pasti gitu. Jadi rasanya itu sedikit lengket begitu. Ini secret ini masih cukup normal ya. Terkadang cuma sedikit saja di celana dalam gitu kan ya. Ini biasanya ini perasaannya pun nggak masalah gitu. Kadang-kadang kan ada yang bilang keputihan saya dok, saya sebenarnya nggak merasa basah gitu ya, tapi kok keluar ya kayak begini. Jadi selama putih, jelas, bening itu seperti ini tidak masalah. Lalu juga yang kedua, nah ini sebelumnya itu saya mesti jelaskan, suatu secret ini adalah mengikuti suatu siklus dari haid kita ya. Jadi seiring dengan perkembangan haid kita, ini akan berubah setiap saat. Nah, yang kedua setelah dari yang kering itu akan berubah semacam ini. Semacam secretnya menjadi putih, menjadi sedikit kayak lem gitu ya, sedikit elastis. Kalau dilihat warnanya agak sedikit buram ya, agak sedikit keruh. Nah, posisi keputihan semacam ini juga sebenarnya masih normal, di mana itu masih tidak ada bau ya, tidak ada gatal, tidak ada iritasi, ataupun gejala-gejala tambahan lainnya ya. Jadi posisi ini masih normal. Nah, pada saat kita sudah mendekati siklus ovulasi ya, sebelumnya 3 hari 4 hari sebelumnya, secret kita akan berubah semacam ini. Ini juga masih normal, posisinya ini masih seperti yang sebelumnya, cuma masih seperti kayaknya lebih basah ya. Jadi perasaannya itu bawaannya basah, tapi ada secret semacam ini ya. Ini juga masih posisi normal. Dan yang paling penting adalah yang ini, clear, warnanya putih bening, stretchy dia. Kalau dipegang itu bisa 2 cm 3 cm gitu ya. Pokoknya licin saja, basah dan licin. Kalau misalnya kita sudah mengetahui posisi ini jelas bahwa ini normal dan ini sudah mendekati ovulasi ya. Jadi untuk teman-teman di sini ada ilmu yang bisa didapatkan. Apabila kita melihat perkembangannya dari awal yang tadi gitu, lalu ketemu yang semacam ini, itu berarti dalam 2 hari ini sampai besok atau lusa itu posisi Anda sedang dalam posisi fertil ya, bisa ovulasi. Jadi ini sangat bisa hamil kalau Anda melakukan senggama begitu. Jadi ini posisi di mana akan terjadi ovulasi. Apabila teman-teman misalkan di rumah gitu hanya sudah ngecek dan ingin menghindari suatu hubungan gitu, ingin melakukan hubungan ya dan tidak mau hamil, inilah semacam ini posisi apabila sudah melihat secret semacam ini harus dihindari atau menggunakan KB tambahan, misalkan seperti kondom gitu. Oke, sekarang saya akan lanjut ke permasalahan infeksi ya. Yang tadi itu kita semua sudah lihat, selama itu warnanya putih, bening, tidak berbau, tidak gatal, tidak ada iritasi, jumlahnya tidak berlebihan, itu semuanya aman-aman saja ya. Tetapi apabila nanti sudah ada warna, itu akan menjadi suatu permasalahan ya. Nah, di sini sebenarnya saya, tujuan utamanya saya mesti hilangkan bukan bakteri yang judulnya bakterial vaginosis itu lupakan saja ya. Ini saya akan bilang judulnya yang putih keabu-abuan ya, abu homogen atau tipis gitu ya. Bisa juga berbau amis. Jadi inilah secret, contoh secret yang bakterial vaginosis di mana ini komensalnya itu tidak stabil. Ini bukan suatu infeksi, ini bukan suatu hal yang benar-benar itu. Ini hanya mengganggu. Ini terjadi karena suatu hubungan yang tidak stabil ya. Memang kita tetap pada kondisi ini kita harus memberikan antibiotik. Dan mesti ingat ini baunya amis ya. Ini baunya juga amis. Suatu kas yang terjadi pada saat ini andai kata teman-teman misalkan setelah senggama kok jadi meningkat gitu kan ya. Nah, kemungkinan besar ini adalah
infeksi dari bakterial vaginosis ini. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang misalkan sekarang nih saya senggama dok, ya bawaannya wah basah, suami saya senang gitu kan ya. Tunggu dulu, jangan melihatnya langsung ke sana. Belum tentu itu misalnya andai kata basah itu semuanya itu adalah suatu yang normal ya. Jadi mesti dilihat juga dari warnanya ini. Karena ini juga khas meningkat pada saat senggama. Jadi jumlahnya menjadi lebih banyak gitu kan ya. Dan juga terkadang ini juga baunya itu sangat bau ya. Tergantung dari kadarnya. Ini 15% setiap wanita pasti mengalami. Tapi saya rasa saya melihat semuanya rata-rata ini bisa mengalami ini. Inilah yang paling sering dialami. Dalam untuk teman-teman yang mungkin hamil ya, ini juga mesti diperhatikan karena ini cukup banyak pada yang kondisi hamil. Pada kondisi hamil ini cukup berbahaya dan harus segera diterapi. Kenapa? Karena apabila infeksinya ini naik, ini akan bisa membuat rahim itu berkontraksi ya. Ini membuat menjadi ancaman prematur ya. Jadi pada dasarnya ini adalah suatu ketidakseimbangan flora. Jadi sekali lagi yang putih keabu-abuan, abu homogen tipis gitu kan ya. Inilah suatu hal yang tidak normal juga. Nah, sekarang saya akan mulai pada oke. Sekarang kita akan bicara tentang keputihan yang berwarna susu. Putih kental, bergumpal gitu ya. Bisa cair juga terkadang karena tergantung secret tambahannya ya. Ini contohnya ada yang di sebelah kiri. Biasanya ini suka keluar juga ya. Kalau kadang-kadang teman-teman suka perhatikan kalau pasien-pasien saya itu suka memberikan, oh dok ini foto yang di celana dalam saya seperti ini nih, sebelah kiri gitu kan. Ini keluar nih yang sebelah kiri. Eh, ini sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah suatu jamur ya. Jamur ini juga ada punya perasaan gatal, iritasi dan juga perasaan panas ya, burning sensation ini. Memang pada dasarnya ini suatu jamur ini merupakan memang sudah ada, tapi karena ketidakseimbangan juga jamur ini berkembang ya. Ini sekitar 40-50% ini berulang, sama seperti yang tadi teman-teman lihat itu yang di kulit ya, itu juga cukup bisa berulang karena pada dasarnya jamur ini juga terkadang tumbuh karena adanya suatu latar belakang tertentu ya, mulainya dari adanya penyakit diabetes juga, adanya ya semacam diabetes tapi gulanya tinggi, perasaannya feelingnya nggak ada masalah gitu, tapi ternyata ada gula gitu kan. Ini juga bisa, kadang-kadang diobatin sekali, 2 kali hilang, maunya sembuh langsung, tapi ternyata eh, dicek ada diabetes begitu. Jadi hal semacam ini yang harus dicek. Jadi apabila ada semacam ini, kita harus ngecek secara keseluruhan ya, nggak cuma obatin doang karena diobatin aja juga belum tentu bisa langsung ya memang sembuh, tapi biasanya akan berulang kalau kita tidak tahu ya. Apalagi juga teman-teman tahu ini juga dipengaruhi oleh suatu hormon ya, secara hormonal, menstrual, antibiotik, dan terlebih obesitas ya, diabetes juga ya seperti yang saya bilang tadi. Jadi obesitas ini juga memang secara hubungannya tidak langsung pada penyakit jamur ini. Pengobatannya sendiri ya sebenarnya tidak sulit, mudah, cuma permasalahannya itu yang lama. Jadi untuk pengobatan ini bisa semacam sampai sekitar ya setiap minggu lah sampai 4 kali begitu. Jadi sebulan mungkin ya bisa berulang. Nah lalu juga, nah ini dia. Selanjutnya ini ada keputihan yang kuning kehijau-hijauan, berbusa ataupun berbau busuk ya. Ini khas sekali, ini adalah suatu infeksi. Kalau ini jelas infeksi yang didapatkan oleh protozoa ya, di mana 50% ini juga tanpa gejala, 30% ini juga dengan gejala ya. Khasnya di sini adalah apa? Ini adalah kekuning-kuningan, berbusa dan berbau busuk. Khas
teman-teman yang lihat, warnanya ini kalau dicerah dalam itu warnanya akan ke kuning-kuningan dan kehijauan di sebelah kanan gitu kan ya. Tidak lupa juga di sini juga disertai dengan iritasi pada vulva. Vulva yang ada di daerah kita labia gitu kan ya. Ini labia ini kalau misalnya teman-teman melihat semacam ini gitu kan ya. Ini merupakan suatu infeksi. Memang bukan diagnosa pasti kalau misalnya oh melihat ini pasti ke sana, tapi yang jelas ini sudah ada masalah dan biasanya itu kita harus dicek dengan pemeriksaan oles gitu ya. Lalu kita taruh di kaca begitu. Kita melihat apakah betul ini ada kuman yang kita sebut protozoa ini ya. Baunya ini juga sangat busuk ya. Jadi khas ini karena ini adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh penyakit seksual. Ini baunya ini terkadang sangat-sangat busuk. Dan mesti teman-teman lihat, yang paling kiri atas itu adalah suatu mulut rahim, di mana akan terjadi bintik-bintik kalau misalnya ada infeksi ini. Jadi kalau misal posisi seperti ini itu, mulut rahim itu akan mudah berdarah apabila kita senggama. Nah, jadi ini teman-teman nih, yang bisa kita tahu ini, kalau misalnya kita kadang-kadang senggama, lalu ada keputihannya semacam ini kok, lalu ada flek-flek gitu kan ya. Ini adalah suatu kita pemikirannya biasa sudah ke arah ke sana. Ini jangan-jangan ada penyakit trichomonas gitu. Posisinya ini juga harus kita menerapi keduanya karena nggak banyak yang datang posisi seperti yang saya bilang tadi kita hanya ngobatin yang ceweknya, tapi yang cowoknya sebenarnya nggak tahu gitu kan ya. Tapi sebenarnya pada posisi cowoknya dia sudah terkena, ceweknya sembuh, senggama lagi, infeksi lagi. Dan jadi pada bila ini kedua-duanya mesti diterapi semacam itu. Oke. Nah sekarang kita akan berbicara tentang permasalahan pencegahan ya. Tentu kita harus mengetahui kan setelah yang tadi tahu semua gitu kan ya, yang normalnya tahu semua dan yang abnormalnya juga kita tahu. Kita juga bagaimana ini kita bisa mencegah. Sebenarnya yang paling penting itu untuk dalam posisi pencegahan adalah berat badan yang ideal. Ini mesti saya taruh paling atas ya. Berat badan yang ideal itu adalah suatu hal yang mutlak dimanapun kita melakukan terapi, baik itu diabetes ataupun yang lain-lain, itu berat badan itu selalu menjadi patokan. Dengan berat badan yang ideal, biasanya itu akan menjadi tubuh kita akan menjadi sehat, ya. Meskipun bisa juga ada yang ideal tapi ada keputihan, itu bisa. Tetapi berat badan yang ideal ini merupakan suatu nomor satu. Yang kedua, lalu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu juga pada saat misalkan kita melakukan di toilet umum gitu kan ya, ataupun cara mencuci, cara cebok misalkan gitu ya, itu memang harus yang dari atas ke belakang gitu ya, tidak bisa dibalik. Begitu juga pada bayi ataupun yang lain ya. Tidak menggunakan pakaian-pakaian ketat. Nah, hindari suatu situasi yang menjadi lembab ya. Ada yang bilang menggunakanlah pakaian-pakaian yang bahannya cotton gitu kan. Nah, jadi dari sini kita harus mencari sabun-sabun juga untuk membantu kan. Mulai sekarang, jadi karena kita udah tahu pH-nya sekarang ini yang kita cari adalah di bawah 4,5. Jadi kalau misalnya jalan-jalan cari sabun gitu ya, jangan nanti cari yang merek, misalkan ada merek Charles & Keith, sabunnya 1 juta diskon 90% jadi 5.000 langsung beli. Enggak. Sekarang lihatnya itu adalah ke pH-nya dulu. pH-nya kita mencari yang di bawah 4,5. Inilah pH yang sesuai untuk kondisi kewanitaan kita, ya. Ini sempat saya masukkan beberapa fotonya ya. Tapi ini bukan sponsor ya. Ini karena memang saya ingin memberikan contoh saja gitu. Jadi feminim wash ini juga banyak yang bertanya, banyak yang nanya, "Dok, katanya docing itu berbahaya. Kita mencuci itu berbahaya." Betul ya. Memang ada yang menyatakan, dokter-dokter ada yang menyatakan, "Dok, kita tidak boleh docing ini setiap hari atau 2 hari sekali." Begitu. Memang itu betul bahwa ini bisa merusak. Itu betul, teman-teman. Tapi teman-teman mesti ingat di sini,
bahwa docing ini ada dua jenis, yang sifatnya antiseptik dan non antiseptik. Yang antiseptik ini adalah yang sebelah kiri, yang seperti biasa kita kenal betadine. Ini bisa digunakan ya sesekali. Penggunaannya itu hanya untuk pada saat red days. Misalkan red days itu adalah misalnya pada saat haid, ya, pada saat haid ataupun pada saat misalkan habis melahirkan. Pokoknya ada hubungannya dengan flek-flek. Kita bisa menggunakan ini apabila pada saat flek-flek atau pada saat haid kok keputihannya banyak. Kita bisa menggunakan docing ini pada saat yang mengandung antiseptik seperti ya betadine ini ya. Nah, yang setiap hari kita harus bisa gunakan adalah yang tidak ada hubungannya dengan antiseptik, yang non antiseptik. Contohnya yang di kanan ya. Sebamet, feminim wash. Carilah antiseptik yang tidak mengandung carilah docing yang tidak mengandung antiseptik. Apabila Anda ingin menggunakannya setiap hari, inilah yang terbaik kalau untuk digunakan setiap hari. Jadi mulai sekarang ini juga kita tahu feminim wash ini juga ada dua, non antiseptik dan antiseptik ya. Penggunaannya juga yang antiseptik khusus ya, nggak bisa digunakan setiap hari, hanya kondisi-kondisi tertentu. Itu sudah ada gambarnya for red days gitu ya, digunakan ini. Jadi kadang-kadang jangan salah paham. Kadang-kadang seringnya menggunakan ini setiap hari gitu kan ya. Itu juga tidak baik. Ya. Oke. Itu dari sisi keputihan yang tujuannya dari normal sampai yang infeksi yang ringan. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan lagi pada infeksi keputihan yang berupa nanah. Nah, ini dia. Jadi kalau nanah saya rasa definisinya sudah sangat jelas buat teman-teman. Nanah ya. Nanah yang ketemu di tangan atau itu semua sama. Nanah. Bawaannya juga pokoknya nanah. Kuning, bentuknya seperti kental, itu nanah ya. Baunya juga bau nanah. Ini biasanya adalah hubungannya dengan infeksi dari gonorea dan chlamydia ya. Ini bisa didapatkan. Ini masa inkubasinya 3 sampai 5 hari. Apabila mendapatkan gejala ini baru ingat-ingat 5 hari sebelumnya saya senggama dengan siapa gitu. Itu mungkin dari sana penularannya. Biasanya ini terjadi pada teman-teman yang multiple sexual partner ya. Ada beberapa pasangan gitu kan ya. Dan juga yang paling penting ini sebenarnya bukan permasalahan nanahnya. Nanahnya diobatin selesai. Cuma komplikasi di belakangnya itu yang terkadang tidak tahu gitu. Jadi teman-teman taunya misalnya habis itu nanah begini biasa aja. Jadi tidak ada masalah diobatin hilang, tapi padahal di sini ada gejala sisa ya. Ini gejala sisa yang paling sering kita temui adalah yang sebelah kanan bawah nih ya. Ini rahim itu uterus, itu nanahnya itu bisa jalan ke sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Left adnexal itu adalah tuba falopi itu. Di situ membesar gitu ya. Di situ itulah nanah. Itu kalau ditusuk, dibuka, itu isinya nanah semua. Ya. Ini pada saat ini antibiotik ataupun pengobat apabila sudah sangat nyeri sekali seperti pasien ini, ya dibuka, dibersihkan secara manual. Itu kalau di bawah. Kalau infeksinya nyampe ke atas, nah ini kiri bawah nih. Yang sebelah kiri bawah itu adalah hati. Yang di bawah itu sebenarnya hati, yang di atas itu adalah dinding perut ya. Itu akan terjadi pelengketan, makanya suka sakit hati di sini sakit gitu kan ya, kok ini goyang-goyang nggak enak gitu, apalagi kalau misalnya dulu pernah ada infeksi misalnya gonorrhea atau chlamydia, itu sudah jelas ini biasanya mengarah ke perlengketan, itu mesti diingat. Dan juga satu hal lagi ya, ini radang panggul bisa juga infertil ya. Ya tentu kalau misalnya sudah kena ke salurannya, rusak semacam itu ya tentu bisa infertil ya kan. Dan juga bisa hamil di luar kandungan juga, sulit dia bisa masuk ke dalam. Ya. Itu yang keputihan dengan nanah. Lalu sekarang kita akan berbicara tentang keputihan yang berulang. Nah,
Inilah keputihan berulang. Salah satu penyebab keputihan berulang adalah polip, ya. Jadi buat teman-teman di sini yang suka keputihan, sudah cuci hilang, ada lagi keputihan, cuci hilang, ada lagi. Ini boleh dipikirkan penyebabnya adalah polip. Polip ini biasanya muncul seperti yang sebelah kiri. Ini penampakannya itu sebelah kiri ya. Keputihannya selalu berulang dan khas ini semakin lama semakin banyak ya. Karena gradasi maksudnya. Semakin lama semakin gradasinya tertentu, bisa langsung naik banyak, bisa pelan-pelan makin banyak. Tergantung dari polip itu sendiri yang semakin membesar. Karena polip itu juga membuat sekresi, mengeluarkan sekresi cairan-cairan lendir juga ya. Apabila polipnya ini ada infeksi, tentu cairan yang dihasilkan akan berbau busuk ya, berlendir ya. Pada saat senggama juga bisa berdarah. Nah, jadi di sini apabila misalnya ada yang keputihan juga ada senggama begini, bukannya sekali dua kali itu diobatin nggak bisa hilang, ke dokter. Siapa tahu ini adalah adanya polip. Sekarang kita kan, nah polip yang sebelah kanan juga bermasalah nih, yang kanan bawah nih ya. Ini kalau misalnya polip itu yang muncul kan sebelah kiri ya, yang sebelah kanan ini adalah di dalam rahim nih. Ini kecil di dalam rahim. Kalau ini membesar, gejalanya adalah flek-flek. Pendarahan kita kalau haid makin banyak itu, ataupun setelah haid flek-flek banyak banyak di belakang. Jadi yang biasanya haidnya misalkan cuma 5 hari selesai, hari ini kenceng banyak itu kan 3-4 hari 5 hari gitu, habis itu flek-flek lah itu sampai 2 minggu. Nah ini biasanya polip. Saya rasa banyak yang mengalami hal ini. Dok, ini polip, lalu harus direseksi, harus dikuret, misalkan semacam itu. Ini yakin, saya banyak sekali ini. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah punya polip ya. Terapinya sangat mudah, tinggal diangkat. Lalu kita mulai lagi. Nah, ini juga lanjutan dari keputihan berulang. Ini foto sebelah kiri sama sebelah kanan, penyebabnya sama. Ya. Yang sebelah kiri kita akan bilang ini adalah cervical cancer. Yang sebelah kanan itu kondiloma. Ya. Ini sama-sama dari HPV. Ya. Khasnya itu sebenarnya kita tahu gejala keputihan kita tahu khasnya ini, kalau kita tahu ini kanker mulut rahim adalah waktu senggama itu keluar flek-flek selalu. Kalau misalnya sudah kepikiran teman-teman ada yang setiap kali senggama berdarah atau keluar flek-flek, ini pikirannya bukan yang polip dulu. Polip bisa, tapi kita mengarah langsung ke cervical cancer. Itu yang nomor satu. Ini disebabkan oleh kuman HPV. Kuman HPV ini banyak kan teman-teman suka sering dengar, ayo suntik kanker rahim gitu ya. Nah inilah tujuannya untuk menghalangi. Kalau misalnya HPV ini kena ke kulit, jadinya itu sebelah kanan ya. Biasanya nomor 6 sama nomor 11. Sedangkan kalau misalnya ini kenanya ke sebelah kiri ya, ke mulut rahim, senggama dengan pasangan, berganti-ganti pasangan, lalu dia kena HPV, HPV-nya kena Anda, ya bisa terjadi kanker mulut rahim ini. Ya, mesti diingat bahwa untuk terjadinya kanker mulut rahim ini harus ada HPV. HPV itu sebagai prekursor, itu sudah mutlak harus ada. Jadi makanya itu suntik itu penting ya. Keputihannya pun keputihan yang terjadinya itu pun ya nggak langsung. Awal-awal mulai dari yang bawaannya pertama-tama keputihannya putih. Ada juga yang bisa cair nih. Keputihannya itu awal bisa aja basah terus, bawaannya kok saya basah terus ini dok gitu. Nah kalau misalnya bawaannya basah terus ini, itu apalagi umurnya sudah di atas 40-an gitu ya, 45, 50 kok basah terus nih ya. Ini juga kita mesti mikir ke arah keganasan ya.
Mengenai warna itu macam-macam ya, bisa keruh, bisa putih, bisa pun berdarah ya. Konsistensinya juga seperti saya bilang bisa cair juga bisa lendir. Dan apabila sudah itu terjadi infeksi, bau nih. Kalau teman-teman lihat nih ya, ini belum diapa-apain aja gambar sebelah kiri aja itu sudah timbul darah. Darah ini kalau misalnya kita senggama pasti juga makin berdarah, makin banyak. Tuh, situ ya. Jadi ini keputihan berulang ini. Salah satunya itu ini. Nah, lalu sekarang kita bagaimana pencegahannya? Memang kita sudah mengetahui, sudah mengenali gejala-gejalanya semua. Nah, disinilah kita harus menyayangi kewanitaan kita, ya. Kewanitaan kita menjaga secara preventif, yang sebelum-sebelumnya saya bilang, itu yang pertama. Lalu yang kedua juga, kita juga harus memeriksakan kondisi kewanitaan kita. Pencegahan ini paling dingin, paling murah, ya. Mesti diingat, kanker serviks itu adalah suatu kanker yang sebenarnya itu bisa hilang apabila ditemukan sejak awal. Kita bisa melakukan pap smear apabila sejak umur 21 sampai 29 tahun gitu ya. 3 tahun sekali, normal. Di atas 30 tahun, kita melakukan pap smear dengan tes HPV ya. Itu tes ini biasanya dokter-dokter juga, setiap dokter kandungan ada. Cuma permasalahannya setiap rumah sakit belum tentu ada. Ya, mungkin di rumah sakit besar baru ada. Inilah yang direkomendasikan di atas 30 tahun, pap smear dan HPV. Nah, oke. Sekarang kita akan bicara dengan vaksinnya ya. Ini memang sangat penting, bisa mencegah cervical cancer, dan juga ada yang lupa. Kadang-kadang mereka hanya pikir untuk orang yang mau nikah saja gitu ya. Tapi ini anak-anak juga bisa diberikan ya, baik wanita dan maupun pria. Mungkin teman-teman masih ingat dulu ada artis ya, Jupek. Dia meninggal di umur 36 tahun ya. Pada saat umur 36 tahun itu kan sudah kondisi statnya dia meninggalnya ya. Saya rasa 2 tahun sebelumnya itu udah ketemu. Kondisinya stadium 4. 34 tahun. 5 tahun sebelumnya itu sudah ada senggama, pasti sudah ada paparan sebelumnya. Nah, jadi sekitar 26 tahun. Nah, di sini juga kan kita tahu paparan ini kalau misalnya terkena paparan dari ganti-ganti pasangan, misalnya semacam itu siapapun juga bisa kena, ya. Karena HPV pada kita nih, yang laki-laki, itu nggak kelihatan. Tahu-tahu nanti yang cewek kena aja. 5 tahun kemudian baru tahu. Dan pada saat itu udah telat. Jadi di sini, apabila bisa meninggal, itu ada 3 hal yang bisa dilewati. Ya, sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama itu adalah tidak wanita yang menghiraukan gejala. Gejala ini sangat penting, seperti yang tadi saya sebutkan, harus diperhatikan. Kalau misalnya gejala dari awal sudah ketahuan, mungkin tidak masalah. Yang kedua adalah preventif diri. Kita mengecek dengan pap smear. Kalau pap smear kelihatan jelek, ini mungkin sudah ketahuan dari awal, nggak masalah. Ini sudah 2 lapis. Yang ketiga, kalau misalkan ini masih awal, masih bisa dioperasi. Ya, jadi 1, 2, 3 itu sudah lewat berapa lama, berapa tahun, saking tidak pedulinya dengan kondisi kewanitaan Anda, lalu akhirnya itu nyebarlah, ya. Nah, di sini juga vaksin yang banyak sekali sering ditanyakan itu ada 3 ya. Ada yang 2 jenis, ada yang 4 jenis, ada juga yang 9. Di Filipina itu sudah biasa ada yang 9 ya, nano. Suntiknya pun juga nggak terlalu mahal ya, mungkin sekitar 2 jutaan. Kalau yang Gardasil yang 4 itu ya lebih murah ya, 4. Cuma saya belum tahu ini masuk apa enggak di sini. Banyak pertanyaan untuk teman-teman semacam ini. Dok, saya sudah suntik vaksin mulut rahim. Sudah lengkap, Dok. Yang Gardasil nih, 4 kali. Suntik 3 kali. Sudah komplit. Kalau misalnya ini, apa masih perlu, Dok, saya suntik untuk yang nano, yang 9 strain gitu kan?
Jadi memang coverage-nya itu lebih luas yang strain-nya ada 9. Tetapi secara umum yang 4 saja ini juga sebenarnya sudah cukup. Kalau memang ada lebih, bolehlah dicoba melengkapi yang 9 ini. Ya, saya rasa di situ pertanyaan paling sering itu. Oh ya, anak-anak juga bisa ya. Jadi kadang-kadang anak-anak ini juga bisa dicek, bisa mulai disuntik setelah umur 9 sampai 14 tahun itu sudah mulai bisa. Nah, terakhir, di sini adalah gaya hidup sehat. Ya, pencegahan yang semua yang saya bilang tadi itu semuanya harus dengan gaya hidup sehat, pasangan, monogami, setia ya. Dan juga berperilakulah senggama itu dilakukan dengan pasangannya dan setelah menikah ya. Tidak bergonta-ganti pasangan. Anda tidak tahu pasangan Anda itu sebenarnya akan membawa virus HPV untuk Anda atau tidak. Jadi kalau mau selingkuh atau bagaimana, cek dulu HPV. Lu punya HPV nggak? Gitu ya. Jadi kalau misalkan, karena nggak kelihatan, kita bisa cek ini. Virus HPV ini kalau di laki-laki itu ya hampir minimal ya, nggak kelihatan. Yang kena yang sial yang cewek aja. Ya, memang bisa juga kita ada kondiloma misalkan semacam itu ya. Tetapi efeknya ini jauh lebih berat kepada yang wanita. Dan juga jangan lupa barrier kontrasepsi. Apabila ada uang yang cukup, kita bisa melakukan vaksinasi HPV ini. Ya, yang paling penting adalah Pap smear. Pap smear itu sudah yang kedua yang paling penting ya. Dan yang terakhir, yang tidak boleh dilupakan adalah tidak boleh mengabaikan gejala yang ada. Gejala yang ada pada kondisi kewanitaan kita, ya, itu teman-teman sendiri yang tahu. Ya, ada yang perubahan semacam ini semuanya, teman-teman. Jadi akhir kata, saya rasa ini sudah cukup banyak ya. Sampai di sini. Semoga apa yang saya berikan ini bisa menjadi bawaan, bisa berguna untuk teman-teman semua, sehingga bisa tahu kapan kondisi kita ini bisa katakan normal, kapan kondisi kita ini dikatakan sudah saatnya untuk berobat. Apabila sudah saatnya untuk berobat juga tidak boleh digunakan untuk berobat sendiri. Kadang-kadang ada teman-teman yang oh, gue begini nih, dulu dikasih dokter A, makanya ini kita pakai obat sendiri nih, ya kan? Karena nggak mau lewat sana lagi. Kadang-kadang kan shortcut tuh, ya nggak masalah. Itu juga kadang-kadang suatu hal yang lumrah ya. Tapi sekali lagi jangan, karena antibiotik, salah-salah antibiotik nanti jadi kebal, itulah yang susah sebenarnya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya rasa sampai di sini presentasi saya. Kalau ada pertanyaan, saya bersedia. Suaranya belum terdengar, Lili, moderator. Sekarang udah kedengeran belum? Iya, udah oke. Udah ya? Oh ya, oke. Oke, terima kasih banyak Dr. Evans Hall. Wah, pemaparannya cukup detail ya. Cukup panjang dan detail juga. Jadi kita nih bisa tahu gimana sih bentukan gambaran ya, gambaran dari gejala-gejala untuk kondisi yang normal seperti apa, untuk kondisi yang tidak normal seperti apa. Jadi kita bisa lihat dari segi warna, dari segi bau, dari segi bentuk dan konsistensinya ya. Oke. Tentunya ini pemaparannya cukup detail dan menarik sekali. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ya beberapa di antara kita di sini sudah ada yang penasaran ya, pengen tanya jawab lebih lanjut ke dokter. Nah, sebelumnya kita ada sedikit promosi, berhubung ini acara ini dilaksanakan oleh Wandani, kita juga ada yang namanya divisi usaha, namanya Prema, di mana salah satu produk yang kita
produksi di sini adalah gula Sukita ya, gula aren Sukita. Nah, di sini kita memberdayakan para wanita yang ada di daerah Temanggung, Jawa Tengah untuk memproduksi gula aren ini. Nah, kita sedang ada promosi, jika Anda beli 3 piece harganya di 200.000 saja ya. Nanti Anda bisa menghubungi Ibu Wanti di nomor 0878 8793 9894 ataupun bisa lihat juga di kita ya. Nah, kemudian selain itu acara kita dari minggunya kita ada juga acara lain. Minggu depan itu adalah Millennial Talks, ya, Millennial Talks, di mana I Don't Have Dream dibawakan oleh salah satu dari kita bernama Febri dan moderatornya dibawakan oleh salah satu anggota kita di Tanjung Selor. Tanjung Selor itu di Kalimantan Utara ya. Jangan lupa join minggu depan jam 2 sampai 3.30 di waktu yang sama. Dan 2 minggu lagi akan ada Parenting Talk bersama dua narasumber kita yang merupakan pasangan ibu dan anak, mama dan oma siapa yang benar ya. Tentunya kita penasaran bagaimana perbincangan antara mereka berdua oleh Ibu Yogi dan juga Ibu Marensia. Ya, oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai dengan sesi tanya jawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih, Dok, yang diajukan. Mungkin kita mulai dulu. Ada yang mungkin yang mau bertanya langsung, bisa raise hand. Ada yang mungkin ingin bertanya langsung, mungkin lebih enak ya ngobrol-ngobrol langsung gitu kan, lebih seru gitu ya. Ada yang bisa raise hand. Ada yang mau bertanya langsung barangkali? Tidak. Belum Saya ya? tanya Mungkin ya. lagi. Boleh? Oh iya, silakan Bu Eni. Lili boleh? Yo, oke. Thank you ya. Thank you semua teman-teman sudah hadir di sini. Dan juga thank you dengan Ernest ya, Dr. Ernest yang bersedia untuk mengisi acara ini ya. Sama-sama. Dok, saya mau bertanya ya dok. Saya kan sudah menopause di umur 48 ya. Nah, kalau udah menopause ini perlu nggak sih minum-minum vitamin, hormonal apa gitu? Kalau waktu itu saya pernah tanya dokter untuk vitamin-vitamin yang hormonal itu katanya nggak boleh ya? Gimana menurut pendapat dokter Ernest? Jadi begini, Bu Eni ya. Jadi pada posisi kita sudah menopause, memang jelas itu hormonnya itu terganggu ya. Estrogen itu akan menurun ya. Biasanya ini kita menggunakan hormonal replacement therapy, HRT ya. HRT ini pada posisi wanita yang pada saat menjelang menopause ataupun setelah menopause itu mempunyai gejala-gejala tertentu. Misalkan keringat dingin, deg-degan, dan selalu bawaannya tuh nggak enak gitu, panas, muka tuh panas. Jadi itu gejala-gejala menopause. Apabila pada kondisi-kondisi semacam ini, Bu Eni ya, itu kita bisa menggunakan. Tapi apabila itu sudah lewat jauh ya, dan pada saat ini juga sudah kondisinya sudah stabil, rasanya tidak diperlukan lagi hormonal pada menggunakan hormonal lagi untuk badan. Kecuali misalkan pada kondisi misalnya kita tahu sudah hormonal itu yang namanya MIS-V itu akan atrofi ya. Apabila akan digunakan lagi ataupun bersenggama lagi, itu bisa jadi akan sakit, nyeri ataupun terlalu kering ataupun yang kita bilang namanya atopic vaginitis. Nah, pada saat posisi-posisi ini kita bisa menggunakan topical estrogen. Nah, itu bisa digunakan. Jadi tambahannya penggunaannya itu tidak secara harus, tetapi disesuaikan dengan indikasi semacam itu. Oke, terima kasih. Cuman memang saya nggak ngerasain gejala-gejala itu sih, atau karena saya nggak mikirin atau gimana. Jadi is okay ya, nggak vitamin ya. Nggak masalah. Okay. Ya, terima kasih. Ya, lanjut. Cukup tambahan vitamin aja ya, karena kita tahu kalau sudah menopause itu produksinya itu paling sering adalah osteoporosis ya. Osteoporosis. Jadi kita harus juga menggunakan vitamin D, kalsium, semuanya yang semacam ada hubungannya dengan itu. Sebenarnya lain-lain pun dibutuhkan ya.
Tetapi mungkin kita lebih mengarah untuk pencegahan ya supaya nggak osteoporosis banget lah. Pada dasarnya osteoporosis ini juga sebenarnya sudah hal yang lumrah. Setiap wanita menopause itu sudah akan mengarah ke sana. Cuma permasalahannya adalah bagaimana kita membuat seminimal mungkin perjalanan osteoporosis ini ya di situ dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin atau suplemen. Oke, terima kasih dok. Oke. Berarti dengan berlanjutnya kondisi itu osteoporosis itu agak susah dicegah ya berarti dok ya maksudnya ya? Sulit. Agak sulit ya. Bukannya sulit ya, kita hanya bisa meminimalisir gitu ya. Jadi paling sering kan teman-teman di sini kalau lihat umur, aduh nenek saya gitu kan ya, jatuh patah. Itu hanya karena memang dalamnya sudah semakin berumur, asupannya kurang, kalsium kurang, yang diambil itu adalah yang dari tulang. Sudah perjalanannya sudah seperti itu. Jadi memang mau nggak mau kita meminimalisir. Jadi ini yang buat jarang minum susu gitu kan ya, apalagi yang anak-anak muda nih. Nah ini ada bagusnya. Ini kan masalah tua. Jadi waktu muda sampai sekitar umur 26-an itulah ada bagusnya anak-anak wanita ini mendeposit kalsium. Banyak minum susu, olahraga juga karena untuk masuk ke dalam tulang itu juga diperlukan olahraga ya. Kalsiumnya ada dan olahraga itu akan masuk. Jadi ini akan membuat kepadatan tulang kita itu menjadi lebih kuat. Untuk anak-anak yang punya ataupun yang masih sekitar 20-an 30 itu diharapkan minum susu juga ya setiap hari. Ini ada bagusnya untuk di kemudian hari kelak. Untuk ya setidaknya kalau teman-teman yang lain sudah menopause gitu kan ya, dia sudah osteoporosis sedikit ya kita masih banyak gitu. Ya, berarti penting sekali untuk menumpuk kalsium lah kita bilang ya dari masa muda ya berarti. Betul. Oke. Ini ada kelanjutan dok masih berhubungan dengan menopause. Dari Ibu Helen Cho, dia bilang kebetulan umurnya sudah 56 tahun dan sudah mengalami menopause selama 2 tahun. Dokter menganjurkan untuk minum vitamin EPO ya dengan dosis 1.500 mg sehari. Apakah ada dampak jangka panjangnya, misalkan seperti over atau asam urat, karena beliau sendiri tidak vegetarian tapi ada asam urat. Oke. Jadi begini, pada dasarnya ya, yang namanya vitamin itu memang dibutuhkan oleh termasuk yang EPO ini nih dengan dosis 1.500 ya. Cuma permasalahannya selama badan Ibu Helen ini masih sehat ya, tidak ada permasalahan pada ginjal, tidak ada permasalahan pada hati, itu saya rasa tidak masalah. Karena semua vitamin suplemen ini selama dalam batas normal, meskipun itu setiap hari, karena memang itu suplemen juga baik itu makronutrien maupun mikro dibutuhkan setiap hari ya. Selama tidak ada permasalahan pada kedua organ tersebut, rasanya tidak ada masalah. Nanti teman-teman sering dengar ya, kalau misalkan, oh ini ada sakit ginjal. Kalau sakit ginjal, makan apapun itu kan akan numpuk dia. Jadi meskipun itu cuma vitamin ataupun apa, kalau misalkan itu berlebihan, ke badan itu nggak bagus. Ya. Selama yang kita makan itu dosisnya masih normal, tidak berlebihan, kondisi tubuh kita baik, tidak ada masalah. Oke, berarti tinggal dilanjutkan aja dok ya. Oke, udah cukup Bu Helen. Kalau masih kurang nanti bisa diajukan kembali ya. Kemudian ada pertanyaan dari Yuliana dok, orang Surabaya nih kebetulan ya. Saya katanya pernah vaksin Gardasil di tahun 2010. Sekarang sudah berumur 44 tahun dan punya 1 orang anak. Apakah perlu melakukan vaksin Gardasil kembali dok? Oke. Kalau sudah 44 tahun, jadi begini, sebelum kita ke kasusnya ya Kak ya, Kak Yuliana ya, jadi selamat sore ya, apabila suatu itu sudah komplit, ya, saya rasa
tidak perlu lagi ya. Yang perlu kita lakukan itu adalah pengecekan secara berkala sampai kita umur 65 ya. Saya rasa penggunaan Gardasil ini sudah cukup baik, apalagi sudah bagus. Tidak perlu booster juga. Kadang-kadang kan ada yang nanya juga, perlu booster nggak dok? Nggak perlu juga ya. Yang sekarang kita lakukan hanyalah pemeriksaan pap smear secara berkala, ya setiap 2 atau 3 tahun terserah ya. Saya rasa itu aja ya. Kalau misalkan ingin menambah, misalnya saya mau upgrade nih ke vaksin yang lebih 9 gitu kan ya. Yang di 9 ini inti-intinya itu sudah tercantum di Gardasil ini. Gardasil itu kan 4, 6, 11, 16, 18 ya. Itu sudah ada di 9. Jadi kalau yang paling penting itu sebenarnya bisa berbahaya itu ini. Cuma memang ini ada tambahan coverage yang lebih luas. Ada beberapa subtipe yang disangkakan bisa ganas. Semacam itu. Tapi kalau sudah ada umur 44, tidak ada masalah, saya rasa itu cukup pemeriksaan berkala. Terima kasih dokter, saya Yuliana. Cukup pemeriksaan berkala ya. Ya, kebetulan nih Bu Liana juga bertanya Ya, tentang miom lagi, saya. Dok. Miom ya, apakah miom pada luar rahim bisa mengecil seiring menopause ya Bu ya? Gitu ya? Betul. Ya, bisa Bu ya. Jadi gini, ukurannya berapa ya? Kurang tahu saya. Kurang tahu. Tapi Jadi masih posisinya ada. sekarang sudah menopause ya Bu ya? Belum. Masih Oh. belum. Masih M. Oh, masih M. Jadi gini, untuk wanita, apalagi yang sudah mendekati mau menopause ya, apalagi kita mempunyai suatu miom ya, itu tidak usah pusing ya. Banyak yang teman-teman suka mikir ada miom, jangan-jangan ini akan jadi ganas, akan jadi penyakit. Miom ini adalah makanannya itu adalah estrogen. Pada saat menopause, estrogen ini sudah tidak ada, otomatis itu akan mengecil. Yakin? Yang mesti diperhatikan adalah apabila miom ini bermasalah. Bermasalah maksudnya itu cukup sangat besar sampai ukurannya 15-16 cm, sampai menekan, makan pun susah, napas pun susah, itu yang pertama. Ataupun apabila pada saat masa menstruasi ini, miom ini menyebabkan suatu pendarahan yang berlebihan. Ya, apabila tidak ada gejala-gejala semacam ini, rasanya tidak usah dipusingkan, cukup kita menunggu sampai menopause. Nanti setelah menopause, betul itu akan mengecil. Baik Jelas dokter, ya Bu ya? terima kasih. Ya, terima kasih infonya. Ada lagi mau ditanyakan mungkin Bu Yuliana? Nggak ada lagi. Cukup Sudah ya cukup. sementara ini ya. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi dipersilakan ya. Oke, berikutnya nih Dok, ada pertanyaan dari Ibu Lita. Jika sudah ada polip, apakah dioperasi? Sudah operasi selama 3-4 tahun namun timbul lagi. Polip yang kedua itu apakah sudah jinak ataupun dia bisa berubah menjadi ganas, Dok? Oke, saya akan jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Apakah polip itu jinak? Jadi yang polip itu mayoritas jinak. Ya. Polip itu mayoritas jinak. Sangat jarang polip ini akan menjadi ganas, ya. Tapi bisa, tapi sangat jarang, ya. Makanya itu kalau misalnya kita habis melakukan polip, yang paling penting adalah kita memfollow up hasil dari histopat. Kan kita sudah ambil, kita kan pasti cek ke dalam rumah sakit. Ini ganas atau enggak. Tetapi rata-rata dari semua yang saya temukan, meskipun itu polip yang berulang, ya, itu adalah jinak. Kecuali bukti menyatakan kebalikannya. Hasilnya balik ternyata ini ganas. Karena bisa saja ya mungkin ini bukan polip misalkan itu. Mungkin ini hal yang lain gitu kan ya. Tapi kalau misalnya rata-rata polip, bentukannya polip biasanya itu jinak. Nah lalu jinak berubah menjadi ganas gitu ya. Rasanya enggak. Bila yang pertama jinak, yang kedua pun tetap jinak. Yang paling sering pertanyaannya bukan jinak atau menjadi ganas. Karena ini
dalam kalau kita sebagai dokter ini kita melihatnya ini kita tenang, cukup tenang, apalagi ini polip ini gitu kan ya. Ini bawaannya karena pikiran ke arah ganas itu jarang. Yang sering menjadi permasalahan adalah yaitu berulang lagi. Polip itu kayak apa ya? Kayak tuyul, diusir balik lagi. Sekali kita buang, ya itu kan kayak kutil teman-teman, kayak jerawat. Jadi kalau misalnya apa hari ini kita buang, nanti itu akan pertumbuhannya pelan-pelan lagi. Itu bisa terjadi, ya karena memang ini masih dipengaruhi oleh infeksi ataupun secara hormonal juga bisa. Itu makanya kenapa banyak yang nanya, dok gimana cara saya untuk menghilangkan supaya nggak numbuh lagi, gitu kan? Itu yang paling penting kan, gimana caranya supaya kita tidak numbuh lagi dok, gitu. Ini sayangnya itu jawabannya itu sangat sulit ya. Tidak ada yang bisa memastikan apakah ini bisa terulang lagi atau tidak. Yang paling penting adalah pada saat kita membuang itu kita harus buang sampai dasarnya. Yang kita tidak tahu adalah terkadang datang ke dokter, wah ada polip nih, kita patahin aja. Padahal akarnya masih ada. Nah, itulah juga kadang-kadang masih ada juga pilihan yang, dok saya nggak berani dok, histeroskopi ataupun kuret atau gimana sampai bersih, patahin aja cukup gitu. Nah itu juga bisa berulang, karena terkadang akarnya itu masih ada. Semoga jelas ya Bu ya. Oke, berikutnya itu tadi pertanyaan dari Ibu Lita ya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Natania nih dok. Katanya dulu dia pernah vaksin HPV, mungkin sudah lama sekitar masa SMA, tapi dia tidak tahu jenis vaksinnya apa. Apakah kita bisa cek kembali dok di dalam tubuh kita adanya vaksin apa dan perlu divaksin ulang atau cukup sekali aja seumur hidup? Kalau dicek vaksinnya apa, saya rasa nggak bisa ya. Cuma kita lihat tahunnya aja. Itu kan Cefarix itu yang pertama. Tahun-tahun sekitar 2000-an itu tuh Cefarix tuh. Cefarix keluar tahun 2000-an, mungkin ya 2000-an sampai mungkin sekitar tahun 2008 atau 9 ya, saya juga lupa. Itu baru Gardasil. Nah sekarang ini juga baru tahun 2019 baru ada yang Nanovalent, Nonavalen ya. Jadi untuk mengetahui apakah ini bisa yang mana dulu, saya rasa itu kita nggak tahu kalau cek di badan. Tapi kita bisa mengira-ngira pada saat itu tahun kapan ya. Kalau sekitar tahun 2000-an sampai tahun 2010-an gitu ya, saya rasa itu masih Cefarix. Tapi di atas itu rata-rata sudah Gardasil. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah perlu vaksin ulang ya? Oke. Bisa. Itu tergantung dari kakak ya. Kalau misalkan upgrade-nya kurang lebih suntiknya misalkan dulu tahun 2004 atau 2005 gitu ya. Dan sekarang saya rasa itu boleh upgrade. Boleh upgrade. Kalau mau upgrade juga jangan tanggung-tanggung. Sekalian ke yang 9. Itu tidak masalah ya. Upgrade-nya juga suntiknya tetap sama. 3 lagi. Saya yakin yang 16-18 itu pasti tercover yang untuk cervical CA. Cuma permasalahannya untuk infeksi yang lain, HPV ya, kutil misalkan gitu kan ya, itu juga itu bisa dihalangi misalkan kondiloma ataupun yang semacamnya. Itu. Jadi kalau mau upgrade boleh langsung ke yang 9, tapi saya rasa di Indonesia belum ada. Tinggal tunggu masuk aja ya. Kalau misalkan corona ini selesai, saya rasa harusnya sudah masuk. Oke, moga-moga segera ada di Indonesia kembali ya dok ya. Iya. Oke, berikutnya nih dok, ada pertanyaan lagi dari ini Bapak atau Ibu 899 ya, ini pakai nomor. Dok, kalau misalkan orang ini masih single dok, belum pernah menikah, belum pernah juga ke Opjin, sebaiknya melakukan pemeriksaan dini apa dok? Apakah perlu melakukan vaksin HPV? Apakah ini diwajibkan atau enggak dok? Jadi di Indonesia itu saya rasa belum ada yang mewajibkan ya, maksudnya mewajibkan untuk vaksin HPV ini karena memang kondisinya mungkin
belum, pemerintah belum memaksa kali ya untuk seperti vaksin-vaksin yang lain ya. Cuma dari segi kesehatan, saya rasa harus ya. Itu yang pertama. Untuk dari segi kesehatan untuk wanita, karena Anda tidak tahu Anda berhubungan dengan siapa, ya. Meskipun sekarang misalkan sudah baik gitu kan ya, apalagi pasangannya itu dulu sama siapa kan nggak tahu, nggak pernah kelihatan itu. Jadi yang namanya HPV ini memang tidak ada yang tahu. Saya rasa ada baiknya sendiri, bukan permasalahan percaya atau tidak percaya kepada pasangan gitu ya. Cuma di sini ada bagusnya kita menjaga diri kita sendiri dengan vaksinasi, ya. Itu saya rasa lebih bagus ya dibandingkan. Nah sekarang pertanyaannya, belum menikah kan? Iya, belum menikah, Dok. Belum pernah ke Opjin juga. Jadi perlu Nggak pemeriksaan apa-apa, juga. bisa suntik. Sebenarnya bukan permasalahan belum menikah atau belum pernah ke Opjin juga. Permasalahannya adalah apakah wanita ini pernah senggama atau tidak. Karena apabila sudah pernah senggama, sudah ada paparan, misalkan kita kan nggak tahu, kita selalu nanya, ini pernah nggak? Kalau misalkan wanitanya pernah senggama, lalu berhubungan dengan orang yang pernah vaksin A atau B, misalnya punya HPV virus tertentu penyebab serviks gitu kan. Kita suntik juga misalkan, itu ya bisa kena juga ya. Nanti nyalain itunya, vaksinnya. Kenapa ini sudah disuntik masih aja kena, padahal sebelumnya pernah berhubungan. Jadi yang paling penting adalah memang apabila belum pernah berhubungan, suntik ini sangat baik. Tidak masalah ya. Jadi bukan permasalahan belum pernah mendaftar Opjin atau gimana, yang jelas belum pernah berhubungan. Ya, oke, thank you Dok. Ini kebetulan ada yang bertanya lagi, namanya Ivy, masih berhubungan dengan vaksin ya Dok ya. Sebenarnya umur yang efektif untuk vaksin ini di umur berapa ya Dok? Dan biasanya sekali vaksin itu bertahan di dalam tubuh untuk berapa lama? Ada batasan umurnya nggak? Oke, jadi begini. Vaksin ini bisa disuntik pada kapanpun, ya. Setelah untuk pada anak-anak juga bisa. Anak-anak mungkin dosisnya cuma kalau nggak salah 2 kali, ya. Tetapi saya biasa pada dewasa. Dewasa ini mulai dari SMA juga sudah bisa. SMP, SMA gitu ya. Tidak ada batasan apakah ini sudah efektif atau efektifnya sampai kapan gitu kan ya. Tidak ada dia bilang ini akan bertahan seumur hidup begitu. Jadi tidak ada istilah juga seperti vaksin-vaksin yang lain booster gitu. Jadi kalau misalnya hepatitis B harus booster gitu ya, nggak ada. Yang ada memang yang paling sering malah, dok kalau saya dari dulu vaksinnya yang ini, mereknya ini, lalu mau naik gitu, boleh nggak gitu. Nah itu boleh gitu kan ya. Cuma kalau misalnya vaksin yang sama lalu mau disuntik lagi gitu ya, saya rasa tidak ya. Berarti di umur apa aja boleh ya dok ya? Bisa. Ya. Kemudian ada lagi nih dok, tentang dari Ibu Rosi dok. Ibu Rosi menanyakan, kalau pada saat menstruasi mengeluarkan gumpalan darah, apakah itu normal atau tidak dok? Dan itu biasanya terjadi karena apa ya? Jadi begini Kak, saya senang nih kalau ngomongin menstruasi. Jadi kalau misalnya permasalahan menstruasi itu ada 2, ya. Selalu yang pertama itu teratur atau tidak teratur. Setiap bulan itu teratur atau tidak teratur. Itulah yang permasalahan menstruasi yang pertama. Kalau tidak teratur itu selalu hubungannya dengan hormonal, ya. Cuma yang kedua, permasalahannya adalah pada saat menstruasinya teratur, tetapi mungkin seperti yang permasalahan kakak bilang ini, haidnya banyak. Haid banyak juga nanti ada 2. Haidnya yang memanjang, jadi panjang banyak gitu kan ya. Ataupun memang sebenarnya hanya jumlah haidnya pendek, tapi jumlahnya banyak. Begitu. Jadi kalau permasalahan bergumpal atau tidak, itu sebenarnya bukan masalah. Itu kenapa bisa menggumpal, sebenarnya itu jumlahnya banyak. Sekali dilepas banyak, Kak. Jadi kita tahu haid itu banyak, sekali jumlah, ya kan, banyak pendarahan. Cuma kita sudah tahu, yang namanya darah, itu pasti akan membeku. Kalau dia tidak langsung keluar,
tentu nanti dia akan menggumpal sedikit-sedikit. Nah, begitulah pada satu yang mesti dipikirkan itu adalah rahim itu bukan keran. Anda buka, ngocor, tutup, berhenti. Ya, pendarahan itu bisa sudah ada, tapi nggak langsung keluar. Ada dulu di situ, ya. Nanti sudah ada beberapa waktu darahnya itu akan menggumpal, bisa keluar. Nah, yang mesti diperhatikan di sini apa? Jumlahnya, baik itu cair maupun bekuan. Cair, bekuan itu cuma permasalahan masih cair. Tapi kalau ada waktu sekitar beberapa lama gitu kan ya, agak cukup banyak dan lama, itu bisa beku. Nah, yang kita mesti perhatikan di sini Bu ya, selama jumlahnya itu masih normal, 23 pembalut sehari, itu saya rasa pasti tidak masalah. Ya. Panjangnya juga, kalau misalnya masih kurang lebih sekitar 7 hari, ada yang bilang sampai 8 hari, itu rasanya juga tidak masalah. Ya. Oke. Oke, berarti Jadi nggak ada masalah ya dok ya? Jadi Ini ya. gumpalan itu tidak masalah selama jumlah yang keluar gumpalannya itu juga tidak banyak. Oh, iya. Oke. Nah, berikutnya nih ada dari Ibu Ratna nih, Dok. Ibu Ratna, dipersilakan Ibu Ratna. Ya. Selamat sore, dokter. Saya mau Sore. bertanya, anak saya kalau misalnya haid hari pertama selalu sakit sekali, itu normal nggak ya dok ya? Umur berapa anaknya, Bu? Umur 28 sama umur 22 tahun, dua-duanya kalau misalnya haid hari pertama selalu sakit. Haid pertama aja, haid kedua, ketiga enggak? Iya, enggak, iya. Sudah menikah, Bu, anaknya? Belum. Belum, baik. Jadi begini ya, Kak, ya. Kita akan berbicara tentang, Bu, ada dua nih ya. Haid itu kenapa bisa sakit? Yang pertama itu memang itu sudah suatu hal yang normal. Ini kita bicara normal dulu sebelum kita bicara yang enggak normal ya. Jadi yang namanya sakit itu adalah suatu hal yang normal di mana saat rahim itu akan mulai berkontraksi. Setiap wanita ini selalu begitu. Selalu diawali dengan kram-kram. Makanya kalau misalnya sebelum haid itu suka ada kram-kram dulu, nggak enak. Itu adalah proses pengeluaran dari rahim endometrium ini yang peluruhan gitu ya. Kalau sering dilihat di penjelasan-penjelasan itu peluruhan, proses menstruasi. Apabila sakitnya ini hanya hari pertama, itu saya rasa masih wajar. Ya. Kecuali apabila selama haid 7 hari, 7-7-nya itu nyerinya luar biasa. Kalau hari pertama atau sehari sebelumnya, itu saya rasa masih normal, Bu. Ya. Nah, kalau misalnya ini permasalahannya kalau sudah 7 hari semua selalu normal, baru itulah kita berbicara tentang adenomyosis. Ya. Ini suatu kondisi di mana sel-sel endometrium itu yang harusnya keluar itu ada di dalam ada di dalam otot-otot rahim. Itu yang bikin sakit juga, ya. Tetapi apabila hari pertama ini rasanya tidak. Tapi satu hal yang mesti dijelas, apabila misalkan ini juga bisa terjadi, sebenarnya adenomyosis ini juga bisa terjadi, tapi untuk memastikannya dengan ultrasound untuk tahu kondisi adenomyosis ini. Ultrasound ya Bu ya. Tapi saya rasa untuk hanya 1 hari pertama itu bukan hal yang sulit. Karena memang banyak yang datang dan lalu kita cuma kasih obat anti sakit. Biasanya itu normal lagi, tidak masalah. Semoga jelas ya Bu ya. Cukup jelas. Ya, terima kasih dokter. Selamat sore. Ya, thank you Bu Ratna. Oke, Sama-sama. ini waktunya sebenarnya sampai 3.30, cuma karena masih ada pertanyaan kita extend 15 menit boleh ya Dok ya? Baik. Ya, mumpung seru ini. Oke, berikutnya ada lagi dari Ibu Wiyanti Dok. Dia menanyakan tentang apa saja gejala-gejala dari menopause ini Dok.
Dan sebaiknya kalau misalkan sudah menopause, ini kebetulan nyambung dengan pertanyaan Bu Lina ya. Kalau misalkan sudah menopause, apakah sebaiknya berhenti bersenggama atau tidak, Bu? Baik, ini pertanyaan paling sering nih. Tunggu, yang pertama adalah gejala-gejala menopause ya. Ya, gejala menopause itu apa saja? Jadi begini, kita tahu kalau misalkan untuk suatu haid ya, mendekati menopause itu biasanya sekitar umurnya dulu. Kita pertama untuk tahunya itu dari kapan itu akan terjadi, ya kan? Tentu di atas 45 sampai 50. Nah, apabila ibu sudah sekitar umuran segitu, mungkin bisa terjadi menopause ini ya. Nah, tahunya dari mana? Pertama adanya haid. Haidnya itu tiba-tiba menjadi banyak ataupun kadang-kadang menjadi sedikit ataupun menjadi tidak teratur. Pokoknya dari haid yang biasanya normal nanti akan menjadi lain dari biasanya. Ya, yang biasanya tiap bulan jadi tiap 2 bulan atau terkadang ada juga yang bulan ini loh kok jadi 2 kali gitu ya. Permasalahan haid. Pokoknya intinya adalah haid ini. Ini cukup sering terjadi, tapi yang paling banyak adalah haidnya itu menjadi lebih jarang dan juga terkadang meskipun jarang, banyak sekali yang keluar. Itu yang pertama. Lalu apabila biasanya gejala-gejala ini disertai dengan adanya sindrom ya, premenopausal syndrome ya. Yang paling sering itu adalah hot flushing, mukanya panas, bawaannya keringetan, deg-degan. Nah, itu yang paling sering. Itu biasanya sudah mengarah ke menopause gitu Bu ya. Nah, lalu pertanyaan kedua adalah apakah harus stop senggama ya. Ini yang paling sering nih. Tidak perlu ya. Senggama itu permasalahannya bukannya harus stop atau tidak. Permasalahannya adalah apakah ada gairah atau tidak. Jadi pada saat kondisi-kondisi tertentu kalau misalnya sudah tidak ada gairah gitu kan ya, itu rasanya sulit untuk dibangkitkan meskipun kalau permasalahannya cuma kewanitaan, terkadang kering atau apa, itu bisa kita kasih estrogen di daerah situ ya. Nah, untuk menambahkan ini biasanya juga terkadang ya untuk menambah maksudnya gairah juga ya. Terkadang juga kita bisa memberikan pil-pil semacam hormonal juga ya. Nah, cuma permasalahannya selama ini tidak dibutuhkan, maksudnya masih oke-oke aja, ibunya juga oke, masih oke, nggak masalah, gue masih sanggup, masih pelumas juga masih oke, dan gitu juga nafsunya juga masih ada, itu rasanya tidak masalah ya. Jadi tidak perlu stop. Itu balik lagi tergantung dengan wanita. Oke, berarti ini informasi menarik ya. Bisa tetap lanjut ya pada ibu-ibu yang sudah menopause ya. Ya, cuma permasalahannya ya itu mungkin kurang licin gitu kan ya. Karena kalau kurang licin kan bisa banyak pelicin ataupun tambahan estrogen ya. Ya, oke. Berikutnya lagi nih Dok dari Ibu Icen ya. Dia bilang tahun tidak berhubungan suami istri karena suami sudah meninggal 11 tahun yang lalu karena stroke. Dan selama itu pula tidak perlu di pap smear, Dok. Nah, apakah di usia 60 masih perlu di pap smear atau enggak, Dok? Batasannya Dari sampai umur Icen. 65 Bu ya. Dia kan berarti setelah itu sebaiknya nggak perlu lagi ya, Dok ya? Ya. Bukan. Jadi rasanya yang direkomendasikan itu sampai 65. Jadi 30 seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada di slide. 30 sampai 65 itu kita bisa pap smear ya. Itu batasan yang seharusnya ya. Apabila 60 misalkan baru tahun lalu cek gitu kan ya, nggak ada, ya nggak salah juga. Normal ya, setahun ini nggak perlu juga nggak apa-apa. Tapi saya rasa setiap 3 tahun sekali apabila itu pap smear yang biasa, yang konvensional ya, yang
Tapi apabila menggunakan dengan tes HPV apa sudah terakhir ya itu bisa sampai 5 tahun. Itu masih bisa. Bisa ya. Oke, ini ada lagi berikutnya nih dok dari Ibu Muni ya. Ibu Muni bertanya, apakah sekret vagina baik untuk yang belum menikah? Soalnya sudah tes urin namun kencingnya tetap bau. Apakah ini pengaruh dari vagina yang ada bakterinya, dok? Oke. Jadi gini Bu, kalau permasalahan kencing ya, jadi yang dicek itu juga sebenarnya bukan hanya vagina saja, secretnya, tapi kalau memang permasalahan urin itu permasalahannya cuma ada 2, ya. Apakah ada infeksi atau tidak? Kalau selama itu tidak ditemukan ada infeksi, hanya bau saja, itu rasanya bukan permasalahan. Itu dari apa yang kita konsumsi, ya. Jangan lupa juga kalau misalkan kurang minum, itu juga membuat kencing bau, ya. Ditambah lagi zat-zat apa yang kita makan, itu bau. Jadi kalau permasalahan misalkan kencing ini tidak ada masalah, maksudnya apa tadi? Tidak ada bakteri pada tes urin, itu pasti tidak ada masalah. Tidak ada leukosit, berarti tidak ada infeksi juga tidak ada masalah. Termasuk apabila sekret vaginanya itu. Nah, ini saya mau tanya, maksudnya apakah sekret vagina baik untuk yang sebelum nikah? Itu maksudnya apa? Itu saya nggak ngerti pertanyaan yang itu. Mungkin Bu Muni bisa diperjelas sedikit, Bu? Ya. Ya, halo dokter. Iya. Maksud saya sekret vagina itu boleh tidak dilakukan kalau kita masih belum menikah? Maksudnya masih perawan gitu. Dilakukan apa? Tes ke dokter untuk diambil lendir atau bagian apa itu ya untuk sekret vagina? Iya. Kalau memang Ke objin. jumlahnya cukup banyak ya Bu ya, itu bisa karena itu keluar melewati sudah selaput darah ya. Karena kita tahu selaput darah itu memang selalu ada rongga ya, meskipun kecil. Kalau memang itu cukup banyak jumlahnya kita bisa cek. Cuma memang yang idealnya kita mengambil sekret ini di dalam ya, supaya tidak ada infeksi yang ada dari luar. Cuma kalau memang jumlahnya sangat cukup banyak, saya rasa juga saya kadang-kadang tutup mata juga. Ambil aja yang di luar karena juga memang sudah jelas jumlah cukup banyak. Memang juga itu asalnya dari dalam gitu, kelihatan gitu kan, dari dalam keluar gitu ya. Itu masih bisa. Cuma perbedaannya mungkin kita tidak melakukan yang kita masuk itu telur bebek yang suka sering dilihat itu ya. Nah, itu rasanya enggak karena kan itu perawan ya. Kalau lagi perawan kita enggak, kita tidak melakukan itu. Tapi bisa. Juga bertanya satu pertanyaan lagi ya. Tunggu, tadi kalau nggak salah yang belum dijawab ya, apa ya tadi? Iya, apakah pengaruh vagina ada bakterinya, dok? Sama Apakah dia tanya. Pengaruh vagina ada bakteri ya? Maksudnya apa ya? Maksudnya apa mungkin ya? Mungkin bisa urin dijelaskan bau Bu ini Muni? karena vagina itu bau ya? Maksudnya karena vagina ada bakteri, jadi urinnya bisa bau ya? Karena kan berdekatan tuh urin sama vagina. Enggak Bu. Enggak ya? Tidak Bu. Vagina ya vagina. Buang air kecil adalah buang air kecil. Itu suatu saluran yang berbeda. Kalau memang mau ditentukan secara pasti, itu harus jelas bahwa saat ngambilnya itu tidak boleh, misalnya mungkin pikirannya tercampur kan ya, tercampur dengan vagina jadi kencingnya jadi bau. Tapi saya rasa enggak, karena air kencing itu sudah jelas itu wilayahnya dari ginjal, ada hubungannya dengan makanan. Nah kalau misalnya kita mau cek, sekarang kita cek begini aja, nggak mungkin sekret vagina itu balik keluar naik ke atas. Ya, yang paling jadi menyebabkan air urin itu bau itu rasanya enggak. Yang mungkin itu menyebabkan adalah suatu infeksi, kencingnya jadi sakit, ya sistitis, bawaannya enggak enak, anyang-anyangan. Setiap kali kencing itu jadinya tidak puas, ya bawaannya selalu kurang tidak enak gitu. Itu yang mungkin. Kalau menjadi bau, saya rasa tidak. Oh, baik dokter, saya paham. Oke. Iya.
Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya, kebetulan dari Ibu Muni juga, Dok. Kalau HB ternyata rendah, pas mau datang haid, biasanya selalu ditandai kakinya kram dan kakinya lemah. Apakah ada solusi untuk ini, Dok? Jadi pada saat dia mau haid, ternyata HB-nya rendah, kakinya kram dan juga lemah. Biasanya ada solusi nggak untuk ini, Dok? Baik ini. Jadi terkadang ini ya Bu ya, selalu semua itu dihubungkan dengan haid ya. Bila mau haid misalnya ada kram ataupun kakinya lemah gitu kan ya. Tapi sebenarnya haid tidak ada hubungannya dengan kaki yang kram ataupun bisa kaki menjadi lemah ya. Itu suatu haid ya haid, karena haid itu hubungannya sama hormonal dan kaki atau itu hubungannya sama otot. Hormonal tidak akan mempengaruhi kakinya itu menjadi kram. Yang memungkinkan kaki itu menjadi kram itu biasanya adalah suatu otot-otot yang kecapean, Bu. Jadi kalau misalkan kakinya juga, nah kecapean, lemah gitu kan ya. Saya rasa solusinya ini bukan permasalahan di mana di haidnya ya. Mungkin lebih ke arah ke vitamin ya Bu ya. Pekerjaannya juga kaki-kakinya juga supaya tidak lemah. Satu hal juga kekurangan elektrolit misalkan. Itu juga bisa membuat kita jadi lemah ya. Semacam itu. Misalkan teman-teman kan tahu di sini kadang-kadang ada yang tiba-tiba hamil, misalnya ada pasien saya hamil, datang, tiba-tiba dia lemah, jalan nggak bisa, tahu-tahu ambruk aja gitu. Tapi sadar, gitu kan ya. Ini permasalahan kaki itu terkadang dipermasalahkan dari elektrolit. Ternyata dia kurang elektrolitnya. Kerja terlalu berat, keringatnya keluar banyak, yang air yang diminum hanya air putih, ya. Tidak ada replace dari elektrolit itu sendiri. Kerjanya mati-matian, gitu kan ya. Nah itu tahu-tahu nanti dia lemah aja, tanpa sadar. Beberapa hari itu lemah. Nah itu sebenarnya gampang. Itu cuma minum. Cobalah konsumsi vitamin, selain vitamin ya Bu ya, juga minuman-minuman yang banyak mengandung kalium. Elektrolit ya. Saya rasa itu Bu. Selebihnya rasanya enggak ya Bu ya, tidak ada hubungannya. Apalagi kalau misalkan HB rendah. Kalau misalnya HB rendah, itu yang ada hubungannya itu adalah ke pusing. HB rendah berarti hemoglobinnya rendah, darahnya kurang, itu berarti anemia. Kalau misalnya anemia, itu pembawaan oksigen untuk kepada otak misalkan. Jadinya kurang, apalagi tambah keluar darah. Oksigen dia ke otak jadi kurang, bawaannya pusing. Ya. Apalagi juga yang lain-lain juga sama. Jadi rasanya lebih ke arah pusing itu. Atau tensi. Tensinya menjadi rendah. Oke, baik Nggak ada Dok. hubungannya Bu ya. Terima kasih Dok, saya udah mengerti Dok. Mungkin ada konsumsi saya yang salah pengaruhi urin dan saya akan perbaiki mungkin olahraga ya biar oksigen dan makan elektrolit ya. Terima kasih ya sarannya dokter ya. Minum yang banyak ya Bu ya. Oh, Minum yang ya. banyak, Iya. minum yang, saya lupa. Dehidrasi itu kekurangan cairan membuat urin juga bau. Dengan minum yang banyak, dengan minum yang banyak nggak usah makanannya dulu, minumnya aja dulu banyakin. Minumnya banyakin otomatis nanti produksi cairannya jadi bagus, ya. Apalagi kalau misalnya ibu cuma sehari buang air kecil cuma 1 kali atau pagi sore doang. Coba usahakanlah 2 sampai 3 kali ya. Jadi minumnya itu yang cukup. Jadi kita tahu tidak kekurangan cairan itu dari beberapa kali kita buang air kecil gitu ya. Semakin ya bagusnya 3-4 kali itu yang bagusnya. Oh, oke dokter. Ya, saya akan perbanyak minum dokter. Terima kasih ya dokter ya. Sama-sama Bu. Oke. Oke, wah seru banget ya hari ini perbincangannya panjang lebar ya. Oke, karena berhubung waktunya sudah di ujung acara, berhubung waktunya sudah hampir habis, jadi thank you banget buat semuanya karena sudah memberikan, sudah ikut serta dalam acara kali ini. Thank you
Dr. Ernest Ho, thank you banget untuk insight-insight-nya Sama-sama. sekali buat kita. Nah, sebelum kita bubar, kita mau ambil foto dulu ya, biar ada kenang-kenangan ya. Kameranya mungkin bisa pada dinyalakan, biar kita pada tahu nih muka-mukanya. Liens, udah siap Liens ya untuk foto ya? Oke, ini ada Ibu host kita, Ibu Sarliani yang akan mengambil foto. Silakan Liens. Hai semuanya, kita di sini ada 2 slide. Nah, oleh karena itu sudah diatur ya posisinya yang keren ya. Oke, ditahan senyumnya, boleh pose sarangnya atau apapun, yang penting kita happy bersama sudah mendapatkan sharing. Tahan ya, saya mulai capture. Oke, slide pertama, kemudian ini slide kedua. Oke, sudah. Kembali ke Lili. Foto ini keren semua ya, langsung pasang tampang asik ya. Ya, oke. Thank you banget udah atas kehadirannya. Nah, sebelum bubaran nih, saya mau promosi lagi ya, karena kita nih di Wandani tiap minggu kita akan ada acara bincang online. Jadi di minggu depan jangan lupa untuk mengikuti acara Millennials Talk ya, bagi yang muda-muda, yang berumur maupun yang masih kecil juga silakan ikut, karena ini membahas tentang goal ya. I don't have dreams tapi I have goals. Ini dibawakan oleh salah satu dari anggota kita, Ibu Febri, dan dimoderatori oleh Ibu Milia dari Tanjung Salor. Kemudian 2 minggu lagi akan ada Parenting Talk mengenai versus Oma dan siapakah yang benar. Nah, kita mari dengarkan pemaparannya dari Ibu Yogi dan Marinsya, dan dimoderatori oleh salah satu anggota dari Wandani juga, Ibu Erika Kamaria Yamin. Kemudian itu saja, dan sekian acara untuk bincang online pada hari ini. Kami dari pihak panitia, kami dari Pak Panitia sangat senang sekali mengetahui bahwa para hadirin sekalian bisa hadir ya, seru banget pembicaraan hari ini, dan semoga di acara berikutnya tetap semangat untuk join menambah ilmu kita ya. Oke. Ya, oke, saya rasa itu aja. Terima kasih dokter atas info-infonya. Jangan kapok-kapok dok ya, sering-sering. Sama-sama Kak. Apa namanya? Sering-sering lah ya. Iya. Kita ngajak ngobrol-ngobrol ya. Oke, thank you banget. Sampai jumpa di acara Selamat sore selanjutnya semuanya. dari teman-teman. Terima kasih. Thank Ya, you, dokter. Sama-sama. Terima kasih ya, Dr. Ernest. Ya. Oke, Thank you, Lili. Thank you, Lia. Thank you, Dok. Thank you, teman-teman PP, Cileni, Oke ya, Dewi, saya out ya. Rosi. Ya. Thank you dokter, thank you Lili, thank you Lian. Thank you. Ya, sehat-sehat Sama-sama, semuanya. terima kasih semua. Semua partisipan sehat-sehat ya. Jaga Halo Bu kesehatan. Elisa. Dari mana aja nih? Ada Bu Erisa, tadi ada siapa lagi nih? Ada NTB, Bu Lili. ada Iya. Si Ican, Iken. Bu Arina. Iya. Ada, Terima saya kasih tadi ada lihat. dokter. Terima kasih Bu Lili. Oke, Bu nama Santi, budaya. Santi Dewi Saya dari Lampung. Lampung. Oke, nama budaya. Nama budaya. Makasih. Chatnya panjang ini. Udah boleh di stop kali ya recordnya, Lin? Ya, Lian.